Bismillahirrahmanirrahim. Topik diskusi kita pada hari ini adalah 3 model negara Islam. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, baik peneliti Muslim maupun peneliti non-Muslim tentang hubungan Islam dan negara, tentang model-model negara Islam, dapat diberikan beberapa kategori. Pertama, suatu negara disebut negara Islam bila konstitusi atau hukum dasarnya disebut secara eksplisit Al-Quran dan Sunnah. Jadi ciri yang pertama bisa kita lihat atau model yang pertama bisa kita ketahui, kalau kita lihat satu negara, kita bisa lihat terlebih dahulu apa konstitusinya. Kalau hukum dasarnya menyebut bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sebagai konstitusi, maka kita secara normatif bisa pastikan bahwa itu adalah negara Islam. Yang kedua, model negara Islam yang kedua adalah konstitusinya tidak disebut Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum dasar, tapi pemimpinnya, kepala negaranya, di dalam konstitusi itu disebut bahwa kepala negara, kepala pemerintahan harus Muslim. Itu bisa disebut juga sebagai negara Islam. Walaupun mayoritas masyarakat penduduknya bukan Muslim. Walaupun konstitusinya bukan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, model negara Islam ini adalah konstitusinya tidak disebut Al-Quran dan Sunnah, kepala negaranya tidak Muslim, tetapi mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Jadi ini juga bisa disebut sebagai negara Muslim atau negara Islam. Pertanyaan kita, kenapa model ketiga ini bisa disebut sebagai negara Islam? Ya. Kalau pada masyarakat Muslim yang mayoritas, pemimpinnya tidak seorang Muslim, konstitusinya tidak Al-Quran dan Sunnah, argumentasi yang dibangun adalah mayoritas masyarakat Muslim adalah menjalankan ajaran agamanya, menjalankan peribadatannya, menjalankan muamalahnya, menjalankan kehidupan sosial dan politiknya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Maka ini dalam negara seperti ini maka telah tumbuh aktivitas, telah tumbuh nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim. Kalau negara sudah memberikan payung tentang itu, maka negara itu disebut negara Islam. Yang kedua tadi adalah masyarakatnya bisa jadi 50-50 Muslim dan non-Muslim, atau bisa Muslim minority, tapi kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Muslim. Kenapa bisa disebut sebagai negara Islam? Argumentasinya adalah kepala negara, kepala pemerintahan adalah lambang dari suatu negara. Jadi kalau pada lambang dari suatu negara, yaitu presiden, kalau misalnya sistem presidensil, atau raja, atau kepala negara yang Muslim, itu melambangkan bahwa negara tersebut adalah negara Islam. Karena kepala negara, kepala pemerintahan adalah lambang dari suatu negara. Dan itu merupakan apresiasi atau penghormatan warga negara terhadap kepala negara. Itu juga disebut sebagai negara Islam. Yang terakhir tadi ya, adalah negara yang konstitusinya Islam. Ketika disebut sebagai negara yang konstitusinya adalah Al-Quran dan Sunnah, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi kemungkinannya kepala negara, kepala pemerintahannya Muslim, tapi bisa juga kepala negara dan kepala pemerintahannya non-Muslim. Bisa jadi. Demikian juga pada
warga negaranya, bisa muslim, bisa non-muslim. Mayoritas muslim atau minoritas muslim. Tapi yang paling tidak, karena konstitusinya adalah hukum dasar, maka itu menandakan pengaturan ketatanegaraan, pengaturan sistem politik, pengaturan sistem hukum, pengaturan sistem ekonomi merujuk pada konstitusi dasar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Inilah dasar kenapa disebut bahwa kalau negara itu menyatakan konstitusinya Al-Quran dan Sunnah sebagai negara Islam. Walaupun penduduknya bukan mayoritas muslim. Mungkin juga walaupun kepala negaranya juga bukan muslim. Tapi kalau disebut sebagai konstitusinya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa katakan kehidupan ketatanegaraannya, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem budaya, itu berujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang disebut dengan negara Islam dengan 3 kategori tersebut. Saya pikir itu beberapa catatan yang patut mendapat bahan diskusi kita, terutama nanti dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara yang berideologi falsafah Pancasila. Ini kalau kita mau lihat bahwa di dalam sejarah perjuangan bangsa kita, dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan dan politik kita, 2 komponen tadi itu ada pada Indonesia. Pertama, kepala negara dalam sejarah bangsa kita ini, mulai Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Joko Widodo, itu Muslim. Kemudian mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia adalah Muslim. Artinya apa? Aktivitas kehidupan ketatanegaraan, kehidupan sosial ekonomi itu tumbuh di dalam masyarakat Muslim. Walaupun Indonesia tidak menyebut konstitusinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.